Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rukun, melayani dengan hati, menjadikan hidup lebih bermakna. Sahabat rukun, Abi berada di Jalan Tengku Umar Binjai Utara menuju Jalan Wahidin kilometer 19. Kita akan bicara tentang bulan Ramadan adalah bulan kepedulian. Apa maksudnya? Bulan Ramadan adalah bulan kepedulian. Ramadan melatih kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang boleh jadi di luar Ramadan sekalipun saudara-saudara kita sulit untuk bisa makan 3 kali, bisa jadi 2 kali, 1 kali, ataupun bisa jadi mereka di antara saudara kita yang lain bisa jadi makan ataupun boleh jadi tidak makan selama beberapa hari. Ramadan melatih diri kita untuk bisa merasakan hal yang sama. Meskipun demikian, tentunya Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan kita melalui hadis Rasulullah bahwa diharuskan kita untuk sahur. Karena sahur itu merupakan sunnah dan dalam sahur kita mendapatkan keberkahan. Masya Allah. Yuk, mari sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Abi di Jalan Wahidin ya, kilometer 19. Bagaimana kita peduli diawali dengan keluarga kita. Coba diulang kembali, coba diingat kembali, coba disapa lagi. Bisa jadi keluarga kita sendiri, adik, abang, kakak, sepupu, ponakan, saudara, boleh jadi mereka juga sedang dalam kesulitan untuk mendapatkan makanan, minuman, ataupun kehidupan mereka. Nah, bersegeralah, karena bagian dari yang kita lakukan sesungguhnya diingatkan oleh Rasulullah bahwa sebaik-baik kita memberi adalah akrobin, orang yang terdekat. Orang yang terdekat itu antara lain adalah saudara-saudara kita. Namun jamaah sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus melihat orang yang terdekat dalam hidup kita adalah tetangga. Bagaimana mungkin kita bisa enak makan dengan makanan yang lezat, lengkap, namun di sebelah kita masih ada tetangga kita yang menangis atau bersedih hati dikarenakan mereka tak ada satupun yang bisa mereka makan. Inilah dia momentum kita menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan kepedulian buat kita untuk saling berbagi, saling memberikan solusi, dan saling membuat kekuatan kepada kita secara bersama-sama bahwa kita bisa meringankan beban orang lain dan ikut merasakan seperti apa yang dirasakan oleh saudara kita tentunya. Sahabat rukun, sahabat rumah kun fayakun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ingat satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalih. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan saja, Allah akan balas kebaikan itu sebanyak 10 kali. Malah apabila kita memberikan sesuatu di jalan Allah, Allah akan balas 1 jadi 7, dan masing-masing 7 itu menjadi 100, dan tentunya 700 kebaikan yang Allah berikan kepada kita jika kita mau menolong saudara-saudara kita, apalagi demi
mereka perjalanan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, dalam satu hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, mari juga kita peduli terhadap perjuangan mahasiswa. Kita peduli juga dengan kepedulian orang-orang lain terhadap negara kita. Paling tidak diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Apabila melihat kemungkaran di sekeliling kita, maka hendaklah cegah dengan tangan. Tangan yang dimaksud adalah mencegah dengan kekuasaan, dengan kemampuan kita, karena kita mungkin mempunyai jabatan tertentu dalam satu bidang atau satu wilayah. Namun kata Rasulullah, fa'illam yastati, apabila kamu tidak mampu, fabilisani, maka hendaklah juga kamu bisa merubahnya dengan lisan. Paling tidak lisan kita bisa menasihatin, lisan kita ikut mendoakan, lisan kita untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Dan ini adalah bagian upaya juga untuk kepedulian kita mencegah satu kemungkaran dengan lisan, nasihat, ataupun bahasa-bahasa yang kita keluarkan yang bisa membantu semangat, membantu untuk orang lain berubah, menjadikan kebaikan buat orang lain. Fa'ilam yastati, namun juga kalaulah tidak mampu, kata Rasulullah, fabiqalbih, paling tidak kalau tak mampu kita rubahlah dengan hati kita. Bagaimana maksud dengan hati kita? Karena tak punya kekuasaan, karena tak mampu berbicara, paling tidak hati kita menolak terhadap satu kemungkaran, hati kita tak menyenangkan dengan satu hal yang dibenci oleh Allah. Dan juga tentunya hati juga bisa menunjukkan sikap bahwa kita tidak menyenangi satu kemungkaran ataupun satu bentuk kebatilan. Insyaallah kepedulian ini kita jadikan sebagai kekuatan diri kita untuk bisa menjadi lebih baik. Insyaallah ketika kita memudahkan urusan saudara kita, Allah akan memudahkan urusan kita kelak. Abi pada posisi sekarang di Jalan Medan Binjai ya. Kita sudah berada di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 18,5. Baik, demikian untuk kesempatan dalam video ini. Mudah-mudahan kita peduli dengan tetangga, peduli dengan orang-orang sekitar, peduli dengan saudara-saudara kita yang berjuang, dan kita peduli dengan kondisi yang ada saat ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita untuk menjadikan kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan bertetangga kita, kehidupan untuk bermasyarakat kita menjadi lebih baik. Dari Abi Fadli, salam rukun, melayani dengan hati, menjadikan hidup lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.